Sahabat DKP, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah sosial politik dalam perspektif iman Kristen dan juga membicarakan perkembangan pemikiran dalam teologi Kristen atau bagaimana relasi antara iman percaya kita kepada Tuhan dengan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan menurut kami. Setelah kita melewati masa pandemi, ya kita belum memasuki endemi, tapi kita udah lebih leluasa sebenarnya sekarang untuk berpergian kemana-mana. Itu adalah topiknya evolusi iman Kristen. Evolusi iman Kristen. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio kita narasumber yang saya kira tidak lagi asing bagi Anda karena sering sekali menjadi narasumber di acara ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Wah, terima kasih Pendeta Arlianus. Semoga juga diskusi kita menempuh evolusinya yang semakin baik gitu ya. Dan berharap begitu. Dan kita juga mengalami evolusi. Betul. Supaya nggak stagnan ya. Nggak stagnan, betul ini, sekali. Pak Martin adalah pendeta dari GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Wah, terima kasih udah menghafalnya. Dan bisa berbahasa Simalungun ya? Oh, saya bisa tentu. Ya. Walaupun dalam darahnya ada darah GKI sebenarnya. Oh iya. Betul. Ya, beliau adalah akademisi, menulis banyak artikel baik yang populer maupun yang ilmiah. Juga adalah anggota dari Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Ya. Yang sekarang banyak jalan-jalan saya lihat di media nih Pak Martin. Ya. Ke Sulawesi, ke Papua dan lain-lain. Ya, untuk mengembangkan menolong masyarakat memahami umat Kristiani ya. Umat Kristiani juga umat agama lain. Bagaimana kita berpikir semakin moderat begitu. Baik, Pak Martin. Ini bisa judulnya ini bisa menimbulkan salah paham di banyak orang. Mungkin nanti Pak Martin coba clearkan ya. Tapi saya mulai dengan ini. Kalau kita bilang evolusi iman Kristen, apakah memang dapatkah pesan Alkitab itu yang merupakan landasan dari iman Kristen itu diuji secara ilmiah? Nah itu. Misalnya, ya seperti ini tadi yang judul kita, misalnya oleh pendekatan teori evolusi. Nah itu, jadi dengan judul yang bisa dia tafsir macam-macam, tujuannya sebenarnya dua. Yang pertama, bisakah Alkitab itu juga diuji secara ilmiah, dan pengujian yang paling ilmiah katakanlah adalah pengujian disebut evolusi. Mengapa saya sebut evolusi itu penting menjadi alat uji? Pertama-tama memang setelah COVID ini, katakanlah ya, dari pandemi berevolusi menjadi endemi gitu ya, kita jadi sadar rupanya dalam hidup sehari-hari, kehidupan, baik kehidupan sebagai manusia dan kehidupan di semesta ini, berlangsung evolusi. Kan evolusi itu kira-kira intinya ada seleksi, setelah seleksi ada adaptasi, tapi juga lalu ada mutasi, ada perubahan bentuk karena telah menempuh adaptasi. Dan setelah kita menempuh COVID, kita seperti sadar, hidup saya harus beradaptasi, kan gitu ya. Kita luar biasa adaptasinya, memakai masker, kita meningkatkan imunitas, kan begitu ya. Lalu dengan adaptasi kita bilang sekarang normal yang baru, kita bermutasi, kan gitu ya. Dan rupanya dengan kita tahu hidup di COVID, orang juga mengatakan, misalnya kenapa ada yang lebih lemah, meninggal gitu ya. Orang mengatakan, itu seleksi alam yang terjadi, kan itu. Jadi teori bahkan juga kenyataan evolusi ini ternyata membentuk bagaimana hidup ini kita jalani, dan kita sebut ini sebuah alat uji yang paling ilmiah rupanya tentang kehidupan. Sehingga kalau kita tanya apakah Alkitab atau iman Kristen bisa diuji secara evolusi, ya bisa. Agar apa? Agar kita yang beriman ini memang kita sedang menempuh perjalanan yang membuat kita sehat, membuat kita hidup bermutu, begitu ya. Jangan kita beriman ini kita sedang berilusi, kita sedang seolah-olah tidak realistis terhadap hidup. Sebab kehidupan
dari atau dengan ujian evolusi itu realistis sekali. Itu membuat kita sekarang bisa bertahan sehat begini karena kita sadar ada seleksi dan ada mutasi dan ada adaptasi, kan begitu. Nah, kita juga bertanya, Alkitab itu apa membuat kita hidup lebih bermutu dan lebih realistis, walaupun perlu berpengharapan, kan gitu ya, supaya kita tahu buku kitab suci kita itu memang membuat hidup kita ini bernas. Kira-kira gitu pertanyaannya yang penting. Sebelum nanti kita bicara lebih menukik Pak Martin, apakah dengan penjelasan tadi Pak Martin mengatakan bahwa sebenarnya, karena kalau bicara teori evolusi ini di kalangan Kristen kan orang berdebat, ada yang masih ada loh orang yang menolak teori evolusi itu karena dianggap bertentangan dengan Alkitab dengan beberapa catatan Alkitab. Tapi kan kita nggak bicara mengenai memperdebatkan. Tapi apakah dengan penjelasan Pak Martin dia mengatakan bahwa pandemi ini dan bahwa ada yang meninggal, ada yang bertahan, atau ada bertahan sekian bulan lalu kemudian meninggal karena penyakit lamanya semakin parah karena itu. Apakah pandemi itu dan dampaknya itu semakin meneguhkan kevalidan atau kebenaran dari teori evolusi? Tampaknya ya. Dan orang dalam misalnya perenungan-perenungan, saya dengar juga beberapa pendeta ya mengatakan kita ini sedang menempuh seleksi. Tapi gitu ya, bagusnya dengan beriman kiranya kita juga bisa yakin kita bisa beradaptasi, ya. Tapi justru satu percobaan yang mengatakan dalam nama Yesus kutengking COVID kan gitu ya, itu bohong semua. Justru itu jadi fatal kan ya. Jadi sebenarnya di sini orang jadi sadar, oh ternyata validitas evolusi yaitu bahwa kita menempuh seleksi, bahwa kita harus beradaptasi, ya, agar kita bisa next step, ya, agar kita bisa bermutasi next step lebih sehat. Ternyata itu sungguh-sungguh valid untuk membuat kita hidup lebih baik, lebih lama, lebih bermutu, ya, dan itu tampaknya menjadi hukum kehidupan yang kalau kita bisa katakan itu juga hukum yang Tuhan berikan ya untuk kehidupan ini, begitu. Nah, kalau kan Alkitab tadi dikatakan sangat bisa dapat diuji secara ilmiah atau dengan pendekatan teori evolusi. Nah, kan kalau kita bicara mengenai Alkitab, kalau kita menguji Alkitab, kan yang kita uji kan kebenaran sebenarnya. Karena Alkitab itu berbicara mengenai kebenaran dalam arti huruf besar atau kebenaran dalam huruf kecil, ya. Nah, kalau demikian, apakah kebenaran yang hendak disampaikan oleh Alkitab itu memang dapat dikomparasi dengan kebenaran yang hendak disampaikan secara ilmiah oleh sains? Nah, memang di sini harus hati-hati, ya, sebab memang bahannya beda, ya, dan juga karakternya berbeda. Nah, tapi sebelumnya ada dalam dogmatika Kristen yang klasik, ada dua inti tentang cara kita berhadapan dengan iman, atau berhadapan dengan sumber iman, misalnya Alkitab, ya. Yang pertama disebut fides qua creditur. Artinya apa? Percaya dengan menunjukkan iman itu. Istilahnya berserah. Beriman berarti trusting God, ya. Beriman berarti mempercayakan diri. Itu tentu kita alami sebagai satu hal penting dalam hidup ini, bahwa kita berserah. Tapi juga ada bahasa kedua agak mirip fides qua kreditur, ya. Maksudnya apa? Beriman berarti kamu mesti tahu posisi beriman itu bagaimana, gitu ya. Kamu mesti tahu bagaimana iman itu dirumuskan, apa pokok-pokok yang kau percayai, gitu ya, dan apa yang bisa kau harapkan dari iman Kristenmu. Jadi selalu ada unsur pemikiran dalam iman itu. Nah, evolusi atau gagasan evolusi sebenarnya gagasan ilmiah, ya. Di situ memang dia berpikir hipotetis. Artinya dia jadinya skeptis. Maksudnya apa? Sebelum bisa dibuktikan, ya, bahwa terjadi perubahan dari makhluk hidup pada 1000 tahun pertama menjadi seperti ini pada 2000 tahun berikutnya, dibaca dengan apa yang disebut tes karbonnya, gitu ya. Belum bisa disebut terjadi evolusi. Ternyata seperti pelajaran banyak kita di SMA, katanya kenapa
leher jerapah makin tinggi gitu ya. Oh, itu karena pohon-pohon semakin tinggi sebab daun-daun yang di bawah sudah mulai hilang ya, sehingga ada adaptasi leher jerapah sehingga dia makin tinggi. Oh, terbukti. Nah, bahasa Alkitab, walaupun kita harus cukup jelas tentang iman kita tentang apa, bahasa Alkitab memang tidak hipotetis. Dia bahasa yang membuat kita, inilah kebenaran itu. Nah, namun kebenaran itu tidak diuji, dalam arti tidak diuji seperti di laboratorium, tapi kebenarannya itu membuat kita berkomitmen atas kebenaran itu, dan dia lebih bersifat simbolik. Katakanlah, Allah itu murah hati, ya. Berbahagialah orang yang murah hati, ya. Misalnya dalam Matius 5. Itu kita hayati sebagai keyakinan, kan gitu ya. Dan dengan menghayatinya kita menghidupinya, menjalaninya, tapi kita yang penting tahu, kita berserah pada Tuhan yang murah hati, tapi kita tahu bahwa perjalanan iman saya ini adalah tentang komitmen atas murah hati. Jadi ada perbedaan yang sedikit banyak kita harus sadari bahwa data-data iman itu data-data yang bersifat evokatif katanya, yaitu apa? Mengundang kita untuk percaya, tapi juga mengundang kita untuk menjalaninya, tapi kita harus tahu bahwa oh, imanmu itu tentang kemurahan hati Tuhan dalam Kristus misalnya. Jadi memang ada dua jenis kebenaran. Namun demikian, Pak Arlianus, prinsip-prinsip yang ada dalam evolusi kita juga bisa tanyakan kepada Alkitab gitu. Misalnya begini, apakah memang di dalam Alkitab ada proses adaptasi yang Alkitab ingin tunjukkan dalam kita mempercayai Tuhan, gitu ya? Ada nggak adaptasinya, sehingga dengan kita menempuh adaptasi dalam beriman, kita semakin tepat ini menjalani iman. Dengan kita menempuh adaptasi dalam hidup ini, kita kan semakin tepat untuk sehat dan panjang umur, kan gitu ya. Jangan merokok misalnya adalah satu prinsip adaptasi terhadap problem, katakanlah udara yang terpolusi. Kurangilah polusi, itu adaptasimu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang hidup harus mengadaptasi agar lebih sehat, apakah juga terhadap Tuhan, kan gitu ya? Kita perlu menempuh semacam adaptasi juga agar kita lebih tepat menghayati yang transenden, yang melampaui segala-galanya ini, kan gitu ya. Nah itu adalah kunci bahwa Alkitab juga ternyata membuat kita adaptif terhadap yang ilahi. Gitu. Oke, nanti kita akan coba lihat lebih dalam tentang itu. Tapi dari penjelasan Pak Amar sebelumnya, apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya yang berbeda kalau kita bicara mengenai kebenaran, kebenaran yang diungkapkan Alkitab itu dan kebenaran yang hendak disampaikan secara sains itu adalah perbedaannya pada respons begitu. Ketika Alkitab mengungkapkan kebenarannya, maka respons yang semestinya diberikan adalah komitmen. Betul. Bukan meragu-ragukan kebenaran itu. Bukan, komitmen dan menjalaninya. Iya. Sedangkan kalau kebenaran ilmiah, seperti itu, sains, itu ketika ada pernyataan tentang sebuah kebenaran, kita harus mengembangkan sikap skeptis. Karena boleh jadi kebenaran yang sekarang ini sebenarnya belum benar-benar kebenaran yang paling benar. Mungkin nanti akan muncul kebenaran yang dibuktikan oleh barangkali peneliti yang berikutnya. Apakah seperti itu kurang lebih? Seperti itu, walaupun kita memang harus melanjut mengatakan apakah komitmen saya mempercayai ini, ya, boleh nggak saya juga uji, kan itu ya? Apakah komitmen ini realistis? Apakah komitmen ini dapat dijalani atau komitmen ini hanya ilusi, begitu ya? Jadi ada langkah setelah saya berkomitmen kepada iman yang saya pahami bersama Tuhan yang murah hati, gitu kan ya? Apakah ini realistis untuk dijalani? Apakah ini bisa terwujud dalam kehidupan saya? Kira-kira begitu pengujian lanjutannya. Bukan soal benar salahnya ya. Bukan soal benar salahnya. Kalau keraguan-raguan Thomas itu ditempatkan seperti apa tuh terhadap fakta Yesus bangkit misalnya?
dalam pendekatan ini soal kebenaran. Yesus benar bangkit, tapi dia kan sebelum apakah itu bagian dari pertanyaan ilmiah terhadap sebuah kebenaran yang sifatnya religius? Menurut saya itu kebenaran ilmiah, tapi seolah-olah Yesus mengatakan, kamu jangan sekadar melihat kebenaran itu seperti itu, kamu harus mampu melanjutkan melihat kebenaran lebih jauh lagi begitu. Dari sekadar bahwa itu benar kalau saya sentuh dan ada bekasnya gitu kira-kira. Oke, baik. Percakapan di babak awal yang sangat menarik, saudara-saudara, saya percaya Anda sepakat dengan saya, dan kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, masih bersama saya, Pendeta Ruslan Rosa, dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan topik evolusi iman Kristen bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Lugito Sinaga. Bila ada komentar, ada pertanyaan, silakan mulai sekarang, silakan tuliskan di kolom komentar atau pada chat room yang tersedia, dan Pak Pendeta Martin tentu dengan senang hati akan merespon saudara ya atas komentar atau pertanyaan itu. Pak Martin, kita lanjut sedikit tadi percakapan di episode yang pertama ya, soal kebenaran. Nah, apakah kebenaran kebenaran evolusi itu disebut seperti itu, dan kebenaran iman Kristen itu adalah semacam rel kereta yang tak pernah bertemu, mereka sama-sama tapi tak pernah bertemu, atau sebenarnya sesuatu yang pada titik tertentu sebenarnya bisa berjumpa? Jadi memang kebenaran evolusi ini begitu kuat menjelaskan keadaan pandemi ini kan gitu ya. Bahwa kalau kamu tidak beradaptasi, kalau kamu tidak divaksin, itu kan adaptasi kita ya terhadap jenis rantai virus itu. Dengan vaksin kan rantai itu jadi bisa ditangkap. Kamu tidak akan bisa lebih sehat. Kamu akan bahkan mungkin bisa mati kalau tidak. Oh, berarti kebenaran evolusi ini betul-betul menolong saya secara praktis untuk hidup. Nah, kebenaran iman tadi mengatakan ada kebenaran iman yang secara katakanlah simbolik, metaforis disebut Allah itu pemurah gitu ya. Dan saya mau menempuh kemurahannya. Saya mau meyakini bahwa kemurahannya akan terus-menerus saya temukan ya di kehidupan ini. Saya aminkan. Nah, bagaimana ini kalau dijalani kan gitu ya. Jangan-jangan kita punya dua kebenaran gitu ya. Di mana bertemunya? Itu memang soal yang tidak mudah. Kita bisa katakan begini, Pak Arlianus, kebenaran saintifik itu memang membuat kita beradaptasi, ya. Tapi memang kita melihat di hadapan adaptasi kita atau setelah kita beradaptasi, gitu ya, tetap terbuka persoalan-persoalan baru. Kan nanti kata Bill Gates malah mengatakan,
akan datang lagi virus yang baru, kan gitu ya. Akan datang lagi tantangan yang baru. Jadi proses ilmiah evolusi yang membuat kita beradaptasi, yang membuat kita bisa menempuh hidup ini, ternyata masih sebuah proses yang terbuka dengan banyak sekali peta di depan, dan kita seperti menghadapi semua ini dengan satu kenyataan, kerentanan kita ini ada rupanya gitu ya. Tapi sekaligus saya harus menempuh kerentanan agar saya bisa melewati dan bertahan. Nah, kebenaran iman dengan demikian, kalau boleh saya katakan, dapat mengisi, bahkan dapat mengantisipasi, katakanlah ya, apa yang kita bisa harapkan di depan. Jadi hiduplah dengan logika evolusi, mau tak mau, kamu harus beradaptasi agar mutasimu itu, ya, agar dirimu semakin kuat. Bahasa Alkitabnya tahan uji, kan gitu ya. Tidak lagi minum susu tapi makanan keras, kan gitu ya. Tapi tetap saja saya akan menghadapi kerentanan nanti. Tetap saja saya mungkin tidak terlalu kuat. Nah, disitulah kebenaran iman itu memasukinya dengan kita melihat kiranya kemurahan-Mu ya Tuhan yang kuhayati bisa terwujud di tengah perjalanan itu, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita berharap terjadi persilangan kebenaran dan kita saling mengisi dan kita lebih kuat dan lebih terbuka jadinya. Sebab kebenaran evolusi bisa ya hanya berpikir seleksi aja. Kalau kamu kuat, kalau kamu memenuhi syarat-syarat ini, kamu akan lolos, kan gitu ya. Tapi juga dia belum tentu bisa menutup semua realitas bahwa ada kerentanan gitu ya, yang bisa kita alami, bahwa kita tidak bisa memenuhi semua syarat-syaratnya gitu. Nah, disitulah satu pengalaman iman tentang kemurahan Tuhan yang di dalam Yesus Kristus ya kita alami, membuat kita bisa, aku akan ikut juga nanti melewati gitu ya seleksi, adaptasi, dan aku akan menempuh satu sosok ke diri yang lebih sehat, lebih mampu dan lebih tahan uji. Kebenaran iman dan kebenaran sains itu jangan dipertentangkan. Ya. Mereka berjalan bersama, saling mengisi dan saling menyempurnakan barangkali. Betul. Ya. Sehingga kita juga dalam memahami iman kita jangan hitam putih, dalam arti jangan mengatakan itu nggak benar, yang penting aku percaya semua. Enggak. Dalam percaya pun ya kita harus seperti terbuka kepada perjalanan evolusi ini, tapi juga evolusi ini sendiri selalu membutuhkan katakanlah kekuatan iman untuk menempuhnya dari waktu ke waktu. Oke. Pak Martin, kita terimalah sebut misalnya bahwa iman itu bisa dianalisa dengan pendekatan teori evolusi. Oke ya. Nah, sekarang andaikan iman itu dianalisa secara atau dengan pendekatan evolusi, kira-kira seperti apa hasilnya? Kalau iman kita nih, ya, dianalisa secara atau dengan pendekatan evolusi, seperti apa hasilnya? Entah imannya, entah orang-orang yang berimannya. Hasilnya seperti yang tadi menjadi jalan credo quae creditur, fides quae creditur. Maksudnya begini, iman itu kan satu sikap, satu komitmen atas Tuhan, kan begitu ya? Atas realitas yang kita sebut realitas yang tak terperikan. Realitas yang ketika Musa berhadapan dengannya, Tuhan menjawab namanya gitu ya, Ehye Asher Ehye, aku yang ada adalah aku yang ada, gitu ya. Suatu realitas yang kita nggak bisa kuasai kan sebenarnya. Kita nggak bisa memiliki Tuhan, Tuhanlah yang memiliki kita, kira-kira begitu. Kita diraih oleh rahmatnya, kata lagu-lagu yang populer kan begitu ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan yang ilahi, maka kita memang harus menempuh adaptasi. Dalam arti, sebenarnya bagaimanakah saya setepatnya di hadapan Dia yang ilahi ini, kan gitu. Nah, kita harus menempuh perjalanan untuk itu. Makanya kita sering mendengar, kamu udah dewasa nggak dalam iman, gitu ya? Atau kamu kekanak-kanakan dalam iman, gitu ya? Apakah kita beriman selalu harus kekanak-kanakan, infantilisme, gitu ya? Atau kamu beriman dewasa karena kamu telah lebih tahu, ini loh rupanya jalan saya
berhadapan dengan Dia yang Maha Kuasa. Nah, jalan itu adalah jalan yang perlu pengujian evolusi, perlu pengujian adaptasimu tepat nggak sih dengan yang ilahi? Misalnya orang mengatakan, oh sekarang untuk mengenal Tuhan yang sebaik-baiknya adalah dengan suatu logika tabur tuai misalnya. Oh, oke. Kan begitu. Iya. Jadi iman dihayati dengan transaksi. Ya. Iman dihayati dengan seperti take and give kan gitu ya. Nah, apakah memang adaptasi kita terhadap yang ilahi itu sedemikian saja gitu ya, atau kita harus menempuh satu pengenalan yang lebih mendalam tentang yang ilahi, agar kalau kita sudah mengenal tadi dalam bandingannya hidup yang sehat, oh begini rupanya adaptasiku atas COVID, maka sekarang kita juga bisa mengatakan, oh adaptasi saya terhadap Tuhan ini yang paling tepat dan paling jitu kan gitu ya. Nah, saya ingin kembali pada yang tadi Pak Martin katakan di akhir segmen pertama, bahwa sebenarnya tadi Pak Martin dalam bentuk pertanyaan kan. Nah, saya ingin menanyakan itu kembali. Baik. Apakah agama Kristen, bahkan sebenarnya Alkitab itu sendiri dalam dirinya itu menunjukkan ada evolusi nggak sih? Saya kira ini pertanyaan yang paling penting. Jadi orang yang berjalan dalam katakanlah ribuan tahun sejarah Alkitab gitu ya, atau orang yang sekarang berjalan tapi dia membaca dari Kejadian sampai Wahyu kan gitu ya, apakah dia juga diminta untuk menempuh evolusi kan gitu ya? Apakah dia bisa bertumbuh tapi ke arah yang lebih adaptif ya, agar dia bisa menemukan dirinya secara lebih kuat? Dan saya kira kita bisa menemukan itu, Pak Arlianus. Dan misalnya contoh saja, misalnya dalam beberapa dokumen-dokumen kan seolah-olah dulu Allah yang ada dalam Perjanjian Lama itu gitu ya adalah Allah yang sedang berperang dengan Allah lain kan begitu ya. Jadi ada yang disebut henoteisme ya, henoteisme. Jadi kalau aku kalah perang maka Allahku kalah ya. Allahmu yang menang. Nah, ini sebuah konsep pengalaman tentang Allah, tapi ternyata ketika orang-orang Israel memahami itu, ternyata pemahaman seperti itu tidak tepat. Tidak cukup adaptif terhadap yang ilahi. Ternyata yang ilahi tidak memahami atau tidak ingin dipahami sebagai Tuhannya satu suku, Tuhannya satu kelompok. Tak dibatasi oleh suku tertentu. Betul. Jadi dengan kata lain, kalau demikian Allah itu tidak mau juga, ini tapi saya agak meloncat ya, bahwa Allah itu pro kesebelasan PSSI gitu ya, dan tidak pro kepada kesebelasan Qatar misalnya. Itu kan sama aja kalau kita berdoa agar kesebelasan kita menang, lalu kita berharap Tuhan mengalahkan kesebelasan yang lain. Gitu. Sementara di sana mereka berdoa juga sebenarnya. Jadi kuat-kuatan doanya ya. Kuat-kuatan doanya. Dan kayaknya Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab tidak ingin dikenal sebagai Tuhan untuk kepentinganku, Tuhan untuk kemenanganku dan kekalahan orang lain. Jadi Pak Arlianus, ternyata dalam Alkitab itu kalau kita telusuri ada proses yang meminta kita beradaptasi dengan Tuhan yang sebenarnya gitu ya, Tuhan yang ingin dikenal, dan nanti tentu saja Tuhan yang ingin dikenal di dalam Yesus Kristus ya. Dan pengenalan kita akan Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang membuat kita adaptif, dan kita akan menempuh mutasi menjadi katakanlah Adam baru gitu ya, sosok baru yang sungguh-sungguh mampu menghidupi kehidupan sebaik-baiknya gitu. Apakah Pak Martin sedang mengatakan bahwa pergerakan atau perubahan dari henoteisme ke lalu monoteisme itu adalah contoh yang paling gampang dilihat di Alkitab? Ya, betul. Tentang atau bahwa Alkitab itu sendiri dalam dirinya itu dalam relasi dengan Allah itu berevolusi begitu. Ya, tentu saja. Apakah proses itu memang juga memakan waktu beratus-ratus, berpuluh-puluh abad dari henoteisme ke monoteisme itu? Oh iya, memakan waktu. Jadi dulu lama sekali
Allahku sebagai yang berperang bersamaku, gitu ya, itu dihayati oleh orang Israel, dan mereka juga membayangkan bahwa Allahmu juga ada padamu dan sedang dalam peperangan. Ya. Tapi setelah Israel terbuang, istilahnya kalah, gitu ya, dalam konstelasi ilah-ilah, konstelasi dewa-dewa, lalu mereka terbuang di Babylon, mereka mengatakan, ternyata kita juga menemukan pemeliharaan Allah di tengah-tengah bangsa ini, ya. Apalagi mereka menemukan bahwa ada dari bangsa lain, Kores, ya, dari Persia, yang membuat mereka bisa menempuh hidup yang lebih baru, dan mereka bisa kembali dari pembuangan itu. Sehingga mereka sampai kepada semacam prinsip Allah yang universal, ya. Dan Allah yang universal itu adalah Allah yang murah hati, dan dengan demikian mereka harus menemukan kemurahan hati Allah dalam kehidupan mereka yang nyata, begitu. Jadi dengan demikian mereka lebih bisa menempuh jalan damai, sehingga kita juga bisa katakan Allah yang meminta kita berevolusi, juga memahaminya, ialah Allah yang universal ternyata. Ya, Allah yang lebih meminta kita untuk menempuh jalan damai, karena Allah itu adalah sumber damai juga, gitu. Jadi Allah itu bukan sumber kekuatan perang, Allah itu bukan sumber kedahsyatan yang menghancurkan yang lain, tapi Allah itu semakin kita mengenalnya, semakin kita beradaptasi padanya, kita mengenalnya sebagai yang universal, yang maha murah hati, yang membuat kita kiranya menempuh hidup dengan damai. Dan itu misalnya dikatakan dalam Yesaya, dalam Mika, bahwa nanti mata pedang akan menjadi mata bajak, kan begitu ya. Dan itu berarti apa? Begitulah yang ilahi kalau kamu kenal sedalam-dalamnya, dan hidup berimanmu pun kiranya ke arah mata bajak. Artinya kamu harus mengolah tanah, bukan memerangi orang lain, dan dengan itu kehidupan akan lebih bisa berlangsung sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Yang kan kita mau mengatakan, kan saya sedang bertanya untuk menunjukkan bahwa dalam Alkitab sendiri sebenarnya menunjukkan adanya evolusi. Nah, apakah yang berevolusi itu cara beriman atau konsep umat Israel terhadap Allah, atau sebenarnya Allah sendiri berevolusi dengan pertama-tama memperkenalkan dirinya sebagai Allahnya Israel, dan kemudian menjadi Allah yang ternyata dia bisa perintah-perintah Quraisy itu, dia bisa ngatur-ngatur Nebukadnezar, dia bisa hancurkan, apakah Allah sendiri dalam dirinya berevolusi, atau ia memperkenalkan secara evolutif, atau hanya cara berpikir atau beriman orang Israel yang berevolusi? Setelah berapa informasi berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita membahas topik evolusi iman Kristen. Ini segmen yang terakhir, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kalau Anda penasaran terhadap topik kita, ada komentar Anda, silakan tuliskan di kolom komentar atau di chat room. Nanti Pak Pendeta Martin tentu dengan senang hati akan merespons pertanyaan atau komentar saudara. Pak Martin, kita lanjut ya Pak, ini yang terakhir nih. Ya. Yang berevolusi siapa sebenarnya? Siapa saja? Apakah hanya cara beriman, cara berpikir, konsepnya orang Israel terhadap Allah dari henoteisme ke Allah semesta alam, atau Allah sendiri sebenarnya juga menyicil, dia menyicil, dia berevolusi dalam memperkenalkan dirinya, atau ia sendiri berevolusi? Jadi kan kita dengan evolusi makin mengenal kehidupan. Kan itu ya? Iya. Kamu nggak bisa sembarangan lagi nih. Kan itu. Adaptasimu ada. Karena ada seleksi yang terjadi agar kamu lolos. Jadi, oh ya, saya harus beradaptasi. Ternyata ketika Alkitab dan iman Kristen diuji menurut teori evolusi, kita sadar juga dalam hubunganku dengan Tuhan, aku sedang menempuh juga adaptasiku. Aku harus semakin dekat dan semakin mengenalnya. Dan dia ternyata memintaku untuk beradaptasi agar lebih mengenalnya. Jadi adaptasi pertama dari orang Israel itu mengira it's all about war gitu ya. Iman adalah perang seperti pendudukan, menduduki ini, masuk tanah Kanaan dengan menaklukkan ini, kan begitu bahasanya itu ya, apalagi di Yosua 4 semua mau ditaklukkan. Pengenalan Israel ternyata tidak memadai. Lalu diminta untuk lebih mengenal, dan mereka semakin mengenal ketika mereka terbuang dan mereka sadar ternyata Tuhan itu universal. Bahkan dalam kitab Yunus, keuniversalan Tuhan itu juga terbuka kepada bangsa-bangsa kafir gitu ya, tidak hanya untuk kalian yang dipilih, kira-kira begitu. Jadi adaptasi beriman itu membuat iman itu semakin jernih, semakin bisa tiba kepada yang ultimate, kepada yang tak terperikan, kepada yang ilahi itu sendiri. Kira-kira itu sebenarnya arti bahwa iman Kristen pun menempuh evolusinya, kira-kira begitu. Ya. Oke, Pak Martin. Ada teori evolusi, iman Kristen berevolusi, Alkitab sendiri sebetulnya bisa didekati secara evolusionistis. Ya. Oke. Nah, kalau begitu, apakah sama saja hasilnya, ya? Kebenaran atau sikap hidup yang kita hendak alami dan tunjukkan dengan berpatokan pada teori evolusi dan Alkitab. Artinya gini, dalam teori evolusi tadi kan ada seleksi, ada adaptasi, ada mutasi. Yang tak bertahan, goodbye, hilang. Kan dinosaurus kan pada musnah itu. Jadi yang tak bertahan, yang tidak kuat, musnah. Apakah Alkitab yang bisa didekati secara dari sudut teori evolusi sama seperti itu? Kalau gitu untuk apa baca Alkitab? Repot-repot amat. Mengapa kita nggak berpatokan pada teori evolusi aja? Itu pertanyaan keren itu. Kalau saya nggak bisa menjawab ini, saya gagal jadi sarjana teologi. Dapat kartu merah. Tapi tadi sudah ada sebenarnya sedikit sinyalnya ya, bahwa evolusi itu kita harus pahami agar hidup kita berlangsung baik gitu ya, bertahan, survive. Tapi memang terbuka dalam evolusi itu satu proses kerentanan, ya, bahwa kita bisa tidak lolos seleksi kan gitu ya. Dan iman membuat kita bisa melihat bahwa di depan kita terbuka kemurahan Tuhan yang kiranya membuat kita bisa lewat dari seleksi itu. Itu yang pertama. Jadi memang iman itu membuat kita yang tahu dan harus beradaptasi, membuat kita lebih terbuka pada kemungkinan yang lebih luas gitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua Pak Arlianus, dengan beriman pada Tuhan yang murah hati, kita sebenarnya juga bisa lebih dari sekadar evolusionistis, nah gitu. Kita bisa mendorong agar
orang-orang yang lemah itu diperhitungkan. Nggak ditinggalkan. Jadi bahaya teori evolusi yang disebut Darwinisme sosial itu dipraktekkan oleh misalnya Hitler. Dia ingin kalau ada orang Jerman yang tidak memenuhi kriteria sukses orang Jerman, dibunuh saja. Yang difabel misalnya, itu dianggap kamu akan merepotkan evolusi, kan gitu ya. Jadi kita hanya perlu orang Jerman yang tulangnya bagus, berambutnya pirang, dan mereka harus menjadi manusia unggul, Ubermensch, kan begitu. Seperti mimpi Hitler dalam Mein Kampf itu. Nah, iman Kristen mengatakan betul kita harus menempuh perjalanan evolusi. Betul kita menghadapi kerentanan di situ, tapi lebih betul lagi kalau kita juga bisa mengerahkan solidaritas kita, gitu ya, mengerahkan kasih kita untuk mengikut sertakan semua orang untuk lolos juga dengan sebaik-baiknya. Jadi saya suka ada satu ayat yang mungkin para pendeta gitu, karena mungkin tafsirannya terlalu teologis, kurang mengartikannya secara katakanlah evolusionis, yaitu perkataan Paulus. Kita ini lebih dari orang-orang, kita ini lebih dari pemenang, gitu ya. Lebih dari pemenang. Nah, ketika saya amati, kenapa kita lebih dari pemenang? Karena di zaman Paulus berkembang namanya Stoikisme, Stoa, ya. Dan Stoa itu mengajarkan bagaimana supaya kamu jadi pemenang, ya, yaitu kamu harus seperti teori evolusi. Jadi Stoa itu kira-kira seperti telur gagasannya. Di tengahnya itu gagasan ilmu alam, yaitu ilmu evolusi. Kamu harus ikuti ilmu evolusi. Baru itu kuning telurnya, putih telurnya yaitu kamu harus logis dalam hidupmu, ya. Baru kulit luarnya itu adalah kamu harus tunjukkan kamu ini pemenang. Sebab dengan kau ikuti evolusi, kamu logis, kamu akan menang, gitu ya. Dengan berpikir jernih, tahu apa yang kau kerjakan, mengikuti logika alam, kamu akan pemenang. Tapi kata Paulus, kita lebih dari sekadar orang Stoa ini, gitu ya. Jadi kita juga harus katakan, kita lebih dari sekadar orang yang hidup secara evolusionistis ini. Gitu. Karena kita bisa membangun solidaritas, kita bisa mengharapkan kemurahan hati dalam kita menempuh hidup, dan kita bisa menolong orang-orang yang secara selektif sebenarnya akan kalah, tapi kita bisa tolong. Ya, makanya, jadi melawan Darwinisme sosial itu. Ya. Nah, sambil kita tahu kita harus juga ikut dalam hukum yang Darwin katakan, kira-kira gitu. Ya. Jadi meskipun sama-sama di dalamnya sebenarnya terjadi evolusi prosesnya. Tetapi dalam iman Kristiani yang rentan, yang lemah, yang sebenarnya kalah itu tak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Tapi mereka yang kuat, yang menang, yang potensial menjadi pemenang justru harus meraih, harus merengkuh mereka yang lemah ini supaya sama-sama menjadi kuat bersama-sama dan menemukan bentuk-bentuk yang apa tadi? Terbaru, terbaik dari dan untuk mungkin menghadapi segala macam perubahan. Apakah begitu? Ya, ada yang mengatakan misalnya cerita tentang sida-sida dari Ethiopia itu ya. Sida-sida dari Ethiopia itu siapakah dia? Dalam hukum Taurat, sida-sida eunuch ya bahasa Inggrisnya itu dilarang masuk ke bait Allah. Kenapa? Karena buah pelirnya hancur. Dia sebenarnya manusia yang gagal. Ya, tapi dalam komunitas Kristiani dibaptis, diikut sertakan ya, dan kiranya dia bisa menemukan kemenangannya di luar dari sekadar dia seorang sida-sida. Jadi iman Kristen itu memang menempuh evolusinya, tapi tidak deterministik terhadap evolusi. Tidak menempuh yang disebut Darwinisme sosial dalam evolusi, tetapi dia lebih dari sekadar evolusi dengan mengembangkan satu solidaritas. Ya, ini juga sama dengan ketika ada perumpamaan Yesus ya, saat itu katanya kan ada pohon ara yang tidak berbuah. Kalau secara evolusionis ini sudah kalah seleksi, tebang saja. Tapi kata Yesus, berilah waktu 1 tahun lagi, peliharalah, berilah pupuk ya, dan dengan demikian kau bisa juga mengharapkan dia bermutasi walaupun dengan proses dukungan, sokongan dan bantuan dari yang lebih kuat gitu ya. Jadi sebenarnya
beriman secara Kristiani memang evolusionis, tapi kita punya melampaui dan punya titik-titik yang mengatasi hal itu. Ya, menarik sekali Pak Martin. Ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Kan dalam teori evolusi, sepengetahuan saya kan, itu wujud akhir dari makhluk itu kan itu adalah wujud yang paling sempurna pada saat itu tentu saja, yang paling relevan dengan perubahan yang sedang terjadi. Oke. Nah, kalau agama itu berevolusi, atau kalau agama Kristen, apakah kalau agama Kristen bentuk atau format yang paling baru dari agama Kristen adalah format Kristen yang paling relevan? Atau kalau agama-agama, apakah agama yang paling terakhir muncul adalah agama yang paling sempurna, yang paling relevan? Kalau sempurna milik Allah itu yang paling relevan. Karena evolusi kan begitu. Yang udah di sini ya udah nggak lagi relevan di waktu-waktu kedepannya ketika evolusi sudah terjadi. Itu menarik sekali ya. Jadi memang kesimpulan teori evolusi kan survival of the fittest. Yep. Yang sintas, yang survive, bukanlah yang besar, tapi yang fit, yang cocok, ya, yang adaptif dengan kenyataan atau yang paling relevan tadi istilah Pak Arlianus. Jadi dinosaurus ternyata tidak yang paling bisa bertahan karena terlalu besar. Dia nggak fit ya, ketika sumber-sumber makanan berkurang, akhirnya dia mati karena nggak ada yang bisa dimakannya kan gitu ya. Nah, lalu ditanya, apakah nanti agama akan begitu? Menurut saya memang kita kan diam-diam sebenarnya juga beragama dengan evolusionistis ya. Wah, ini nggak cocok dengan kebutuhan jemaat, kita bilang kan ya. Khotbah-khotbahmu kok nggak cocok, nggak menyentuh kan gitu ya. Pelayanannya kok nggak cocok. Jadi menurut saya bukan agama yang paling terakhir, yang paling bertahan ya, tetapi agama yang paling fit. Agama yang paling bisa menjawab kehidupan, dan bentuknya macam-macam sekarang ini ya. Memang ada misalnya percobaan-percobaan agama yang disebut New Age ya. Di Amerika itu bahkan aktor-aktor Hollywood itu bahkan di Los Angeles, di Hollywood itu ada Scientology. The Church of Science, Scientology ya, gereja Scientology namanya, Science ya, karena di gereja itu yang dikembangkan adalah kamu harus memaksimalkan kapasitasmu, kan gitu ya. Karena itulah sekarang di dunia ini yang paling cocok. Tapi itu menurut saya masih sepihak. Jadi kekristenan kita memang harus bisa adaptif, ya, harus bisa menampilkan yang paling fit dengan kehidupan ini. Tapi sekaligus gitu ya, tidak melupakan bahwa tokohnya yaitu Yesus Kristus mengikut sertakan. Gitu ya. Banyak sekali orang-orang agar juga bisa masuk dalam persekutuan yang saling mendukung, saling menopang ya, untuk menempuh bersama-sama gitu ya perjalanan. Jadi sebanyak-banyaknya, bahkan ada orang mengatakan iman Kristen itu intinya adalah jangan ada satu domba pun yang hilang gitu. Jangan ada satu domba pun yang terluka. Jadi masih panjang perjalanan kita untuk mengikut sertakan domba-domba yang terluka ini gitu ya. Dan itu membutuhkan proses adaptasi baru, tapi juga keterbukaan dan tadi Galih bilang relevansi untuk lebih melibatkan. Saya kira di situ. Jadi bukan gereja, aliran gereja yang terbaru atau agama yang paling baru begitu. Kita nggak tahu agama, kan agama terus muncul yang baru-baru juga kan agama loh. Dan banyak agama yang mati juga. Iya. Bukan itu yang paling format yang paling sempurna, tapi agama atau gereja yang fit, yang cocok, yang relevan, yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan umat manusia di zaman itu. Betul. Saya kira itu agama yang akan bertahan dengan tepat gitu ya. Dan dengan demikian manusia-manusia di sekitar kehidupan ini tertolong ya untuk menempuh jalan evolusinya, tapi sekaligus untuk juga, nah itu paling penting, dibantu dalam solidaritas kalau ya dalam seleksi ini mereka tidak kuat, mudah diabaikan gitu ya, dan mereka dengan demikian bisa tertolong untuk beradaptasi lalu menemukan ketahanan barunya
dalam kehidupan sehari-hari. Di situ agama atau gereja akan sungguh-sungguh menjadi berkat ya bagi mereka. Dan format beriman seperti itulah yang sebenarnya dihadirkan oleh Kristus. Dihadirkan oleh Kristus, betul. Baik, Pak Martin. Seru sekali percakapan kita. Seru. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi para sahabat DKB. Meski waktunya sudah habis, tapi saya masih ingin memberi kesempatan kepada Pak Martin untuk menyampaikan sebuah 1, 2, 3 kalimat semacam pesan pastoral kepada para sahabat DKB berkaitan dengan topik kita ini. Silakan, Pak. Jadi evolusi ternyata adalah satu pendekatan yang cukup tepat, sebab dengan evolusi kita bisa sintas lolos di masa COVID. Kita terseleksi, kita beradaptasi dengan berbagai cara, dan akhirnya kita sekarang menjadi lebih kuat. Nah, ternyata juga untuk mendekatkan diri pada Tuhan dibutuhkan proses evolusi. Kita diminta untuk lebih mengenalnya, dan semakin kita mengenal Tuhan, ternyata Dia meminta kita untuk beradaptasi pada yang ilahi itu sendiri. Dan dalam Alkitab, adaptasi itu jelas bahwa yang ilahi itu bukan Tuhan yang berperang, bukan Tuhan yang pro ini melawan itu, tapi yang universal. Tapi bahkan dalam Yesus Kristus kita semakin mengenal bahwa kemurahannya itu menyertai kita, dan dengan kemurahannya itulah kita menempuh hari-hari kita yang harus beradaptasi, tapi kasihnya akan menemani adaptasi kita. Semoga dengan itu kita semakin hari semakin kuat, semakin sehat, dan dapat memberi banyak berkat kepada lingkungan kita. Kira-kira baik, begitu. Pak Martin, terima kasih sekali lagi atas pencerahan yang diberikan kepada kita para sahabat DKB. Dan sahabat, itulah percakapan kita pada hari ini. Bila ada masukan-masukan, usulan, silakan kirimkan ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita, dan Pak Martin terima kasih atas Terima kasih, sekali lagi pencerahan diberikan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.